Alat komunikasi zaman dulu. Alat komunikasi merupakan semua media, alat, dan prasarana yang dipergunakan untuk menyebarkan atau memberitahu sebuah berita, baik itu berita untuk satu orang atau terhadap khalayak umum, banyak orang. Alat komunikasi ini tak hanya berfungsi untuk memberitahu informasi berupa berita saja, tetapi juga untuk sebagai media berkomunikasi antar orang dan daerah. Sebenarnya alat komunikasi telah ada sejak zaman dahulu kala, namun seiring dengan berkembangnya zaman, alat komunikasi juga terus berubah sesuai dengan keperluan dan globalisasi. Berbagai macam alat komunikasi telah diterapkan pada zaman dahulu dan sekarang ini banyak juga yang telah ditinggalkan karena dianggap ketinggalan zaman serta kurang fleksibel. Untuk saat ini, kita telah mengenal telepon seluler sebagai alat komunikasi utama yang menggunakan bantuan internet. Namun jika kita mengamati kembali ke masa lalu, telah banyak alat komunikasi yang mendampingi manusia dari masa ke masa untuk berinteraksi ke sesamanya, mulai dari prasasti batu, asap dan alat yang mengeluarkan bunyi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi ke masa lampau, kita akan membahas mengenai alat komunikasi zaman dulu atau tradisional. Apa saja alat-alat komunikasi tradisional tersebut? Yuk temukan jawabannya dalam ulasan berikut. Alat komunikasi tradisional, zaman dulu. 1. Surat. Surat menjadi satu di antara alat komunikasi tradisional yang paling terkenal pada zamannya. Media komunikasi tulis satu ini dianggap sebagai komunikasi paling mudah dilakukan untuk saling berkabar atau memberitahu berita dan informasi. Tapi, sekarang ini surat mulai ditinggalkan oleh masyarakat, karena dianggap kurang tepat sasaran, sehingga sekarang ini banyak masyarakat yang menggunakan internet sebagai media tercepat untuk berkabar. 2. Telegraf. Alat selanjutnya yang digunakan untuk media komunikasi zaman dahulu ialah telegraf. Alat komunikasi zaman dulu, berupa telegraf ini menggunakan listrik sebagai media untuk dapat mengirim dan menerima sinyal sesuai dengan kode pesan yang dicantumkan dalam bentuk berupa pulsa listrik. Di dalam telegraf terdapat kabel-kabel tembaga yang berfungsi sebagai alat pengirim sinyal dari jarak yang cukup jauh. Alat inilah yang menjadi alat elektronik berbasis listrik pertama pada masanya. 3. Lonceng dan kentongan. Kedua alat-alat ini mengeluarkan suara, oleh karenanya orang zaman dahulu memanfaatkan alat-alat yang mengeluarkan suara ini untuk saling bertukar kode suara. Salah satu alat komunikasi zaman dulu yang masih eksis hingga sekarang ialah si kentongan dan juga lonceng. Kentongan kerap kali diterapkan pada pos-pos ronda dan masjid. Sedangkan untuk lonceng seringkali digunakan di sekolah dan tempat-tempat ibadah seperti gereja. 4. Daun lontar. Tak hanya alat elektronik yang menggunakan listrik dan juga surat. Pada zaman yang lebih terdahulu, orang-orang juga sering berkomunikasi dengan menggunakan media tulisan. Media yang dipakai untuk menulis orang di zaman dahulu ialah memakai daun lontar maupun pada prasasti batu yang diukir atau dipahat. Tentunya orang-orang yang menggunakan media ini belum menemukan adanya surat yang berbentuk kertas. 5. Merpati pos. Zaman sekarang burung merpati kerap kali dipelihara untuk diperlombakan dalam sebuah kompetisi. Namun tahukah kalian pada zaman dahulu burung merpati diterapkan sebagai hewan pembawa pesan jarak jauh? Saat masa perang zaman dahulu, merpati mempunyai kegunaan yang sangat penting, apalagi pada saat itu belum tersedia alat komunikasi yang canggih seperti sekarang. Sehingga burung merpati inilah yang dimanfaatkan untuk memberitahu pesan militer yang bersifat rahasia. 6. Telepon kaleng. Telepon kaleng merupakan alat komunikasi tradisional yang masih kerap dipraktikkan di sekolah-sekolah untuk metode pembelajaran, karena pembuatannya yang sangat mudah dan praktis. Jarak komunikasi dengan telepon kaleng ini memang tidak bisa terlalu jauh, hanya dapat dijangkau dalam jarak sekitar 5-10 meter saja. Namun, alat ini sudah bisa dimanfaatkan untuk berkomunikasi dari ruang satu ke ruang yang lainnya pada sebuah gedung. Syaratnya hanyalah benang harus dalam keadaan tegang dan lurus. Nah, itulah beberapa contoh alat komunikasi zaman dulu atau tradisional yang harus kamu ketahui. Semoga ulasan di atas dapat menambah wawasanmu tentang sejarah komunikasi di Indonesia.